Jadi kita ini ada sangkutannya dengan Spring Security, artinya nantinya kita ada butuh data akun, ya, employee dan user, di mana employee nantinya ini menjadi data-data pesertanya atau karyawannya, sedangkan usernya ini mengacu pada data-data akunnya kita, kredensialnya kita. Ada username dan ada password. Nah ini yang sebenarnya teman-teman akan sering jumpai di behavior ataupun lingkungan kantor teman-teman, ya. Karena nantinya teman-teman ketika menjadi karyawan pastinya setiap karyawan pasti memiliki satu email, ya. Nah, akhirnya nantinya untuk membedakan entitas tersebut nanti ada entitas dari employee dan ada entitas user atau akunnya, ya. Karena employee hanyalah sebatas pada biodata kita, data diri kita. Biarlah nanti usernya atau akunnya itu mengacu pada data-data kredensial. Ada username, ada password, mungkin nanti ada verification-nya, mungkin nanti ada is enable-nya, is locked, dan masih banyak lagi. Ya, berarti di sini kita harus buat model employee-nya dulu, ya. Kita buat employee. Oke, kita buat employee di mana atributnya sama ya tentunya. Long ID sebagai apa? Sebagai primary key-nya. Kemudian ada string name-nya, ya, siapa yang private. Apalagi nih kira-kira, ya, string email mungkin, atau apalagi private number Hire date kak, hire date. INT number, misalnya seperti ini, ya. Teman-teman jangan terlalu banyak. Ini adalah sebuah contoh nantinya teman-teman. Kalau teman-teman mencoba ya atau membuat employee yang lebih lengkap, lebih detail seperti HR, silahkan dibuat ya sama seperti HR, tidak masalah. Tapi untuk saat ini kan ada sebuah contoh, jadi teman-teman supaya tidak susah juga pada saat nanti kita testing, tidak perlu memasukkan banyak data, ya. Maka dari itu saya limitasi datanya hanya ada 4, ada ID, ada name, email, dan number. Oke, setuju teman-teman? Setuju kak. Oke, sip. Next. Oke, saya mati ini. Nah, sekarang ya untuk merepresentasikan sebuah kelas menjadi sebuah table database dengan bantuan JPA, kita memerlukan apa, teman-teman? Apa? Entity kak. Add entity. Representasi kak. Add table. Namanya apa? Namanya adalah, saya mau prefix ya, saya mau samain semua nih, table employee. Ya. Kemudian ini menjadi sebuah primary key. Salah. Jadi sebuah primary key, kemudian generator dari kita kasih strategi, ya, strategi yang pasti, ya, identity. Lalu kemudian kolomnya ini, ya tentu saja tidak boleh kosong ya, label false. Lalu kemudian emailnya juga sama, kita copy. Ya, emailnya unik kak. Number dan emailnya boleh, silahkan. Ada lagi teman? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada kita tambahkan getter dan setter yang seperti biasa. Kita tambahkan constructor. Dan kita pasangkan getter dan setter. Setelah itu ya sudah ya, kita telah membuat employee. Ya, sekarang kita akan membuat user. Kita bikin Java class user, ya. Kemudian kita tentukan dulu apa aja nih. Mau kita tentukan private long ID. Private string bisa. Kemudian ada private string apa misalnya password ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin private
boleh ya untuk is enable. Sorry, is enable. Ya. Apakah akun ini aktif atau tidak? Atau is akun blocked? Itu terserah teman ya. Nanti ya mungkin seiring berjalannya waktu nanti pas kita Spring Security bisa saja nanti user ini kita upgrade ya. Ini kita matiin dulu deh kalau gitu. Kita perlu pikirin dulu. Nanti pada saat di Spring Security nanti mungkin kita ada menambahkan atribut-atribut tersebut. Nah, di sini kita fokus pada akun ini. User itu apa butuh kredensialnya, ada ID-nya, ada username dan password. Nah, sebelum kita membuat relasi one-to-one-nya, saya mau tanya dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di dalam dokumentasi yang sudah saya kasih kemarin, ya, ya, Discord. Saya pindah ini dulu. Tes. Masuk atau apa? Masuk Kak. Masuk Kak. Screen-nya masih terlihat nggak? Masih jalan. Oh, masih ya? Oke, sini. Saya coba buka kembali di Discord. Nah, nih, ya. Discord-nya kemarin saya ada kasih masuk dalam referensi untuk relasi one-to-one-nya. Nah, one-to-one-nya seperti apa sih? Nanti kita buat ya. Ya, sebenarnya untuk relasi one-to-one itu ada 3 cara. Ya, harusnya ada 3 cara. Ada using a foreign key. Ada yang menjadikan relasi one-to-one itu menggunakan foreign key. Lalu kemudian ada cara di mana kita membagikan primary key. Ya. Lalu ada yang ini. Menjadikannya menjadi sebuah join table. Ada juga ya, ada 3 cara. Ya. Nah, di sini ya, kalau kita lihat-lihat lagi untuk relasi one-to-one-nya, ya, untuk relasi one-to-one-nya, saya mau minta pendapat dari teman-teman. Apakah relasi antara employee, ya, employee ke user itu seperti ini? Silahkan dilihat. Di sini ada employee ID, ya, ini ada employee ID. Di sini ada nama dari employee-nya. Terus di sini cukup sulit. Nah, di sini usernya ada ID juga. Di sini ada nama dan di sini ada employee underscore ID. Atau relasi seperti ini. Kira-kira teman-teman setuju menggunakan cara pertama atau cara yang kedua? Kedua Kak. Karena ID Kenapa? sama ID Kak. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa kita tidak menggunakan cara yang kedua? Menjadikan dia sebagai foreign key. Boleh saya satu alasan kenapa memilih yang di bawah tapi tidak memilih yang di atas? Atau sebaliknya, kenapa milih yang di atas tapi nggak milih yang di bawah? Tendensi karena ID-nya bersama. Karena one-to-one. ID-nya bisa bantuan. Karena satu employee mau punya satu akun, Pak. Karena satu employee hanya bisa memiliki satu akun. Nah, sama tuh. Sama. Ketika saya menjadikan dia sebagai foreign key, ya. Ketika saya menjadikan dia sebagai foreign key, ini akan unik, teman. Ini akan jadi unik. Jadi tidak akan bisa ada yang sama.
Tapi Saya identitas. saya Yang nggak. bawah Tapi ini menjadi Oke, siapa yang pilih di bawah? saya Saya Kak. Sabrina, Kak. Coba tulis bilang sebut saya. Oh, silakan Resen. Nah, ini enak nih. Nah, ini kan kelihatan ya. Oh iya benar Kak. Silakan Iya. Resen yang pilih yang di atas. Yang di atas. Silakan pilih yang menjadi fortune key. Ya, silakan angkat tangan yang memilih menggunakan fortune key. Ada apa nih? Ada Randika. Berarti ini Randika yang pilih ini ya. Randika. Terus ada Kavi. Ya, masuk. Ada Lydia. Oke, berarti untuk Rindika, Kavi, dan Lydia milih yang cara yang pertama. Ya, ini menjadi origin key. Betul, teman-teman? Iya Kak. Berarti yang lainnya selain yang di atas, ini milih yang kedua. Oke, kalau gitu, saya mau tanya dulu pendapat dari Kavi. Kavi, kenapa pilih cara yang pertama, tapi tidak pakai cara yang kedua? Alasannya? Karena misalnya kan itu ID-nya tuh auto increment Kak. Nanti kalau suatu saat ada misal delete user atau delete employee, mungkin agak sedikit bermasalah ke depannya. Sorry, gimana? Alasannya apa? Itu kan Karena- karena ID-nya tuh auto increment gitu. Terus nanti Oke. suatu saat user atau employee-nya ada yang dihapus salah satunya, jadi nanti bisa agak bermasalah gitu Kak. Oke, bermasalah dari mana? Bukannya dia ada relasi one to one. Begitu employee dihapus, otomatis user kehapus. Jadi Ya. Jadi takutnya tuh misal employee-nya tuh misal ada bermasalah dengan user yang dia punya, jadi dia bisa bikin user baru gitu Kak. Bikin user baru. Karena bermasalah, akhirnya bikin user baru. Oke, karena Diperbarui. bermasalah, akhirnya memiliki user baru. Karena bermasalah. Saya coba cek kata-katanya. Karena mungkin akunnya yang bermasalah, sehingga bermasalahnya kenapa? Alasannya apa? Bermasalahnya ini kenapa? Kenapa bisa bermasalah? Bermasalahnya misal Bukannya ketika kekeliruan data itu kita bisa update. tapi mungkin ada suatu lain kondisi hal, misal saya juga kurang paham sih kalau masalahnya apa. Oke, berarti bisa saya katakan bahwasanya kenapa kamu pilih ini ya supaya aman aja dijadikan sebuah fortune key. Iya Kak. Oke, next. Thank you, Kavi. Sekarang saya mau minta pendapat dari Andika. Oke Kak. Sebenarnya saya hampir sama Kavi, cuman saya mau pendapat yang lebih masuk akal itu karena dari segi keamanannya juga Kak. Seperti itu. Keamanan? Ya benar Kak. Keamanan yang seperti apa? Misalnya apabila usernya itu terhack atau terhack misalnya Kak, disalahgunakan, atau usernya itu ya terhack juga bisa, atau lebih ke sisi administrasinya juga sih Kak. Jadi kalau misal user kehack kan dari adminnya itu kita bisa menghapus user tersebut Kak, seperti itu. Jadi kita hanya perlu membuat user baru dengan 4AK employee atau data pegawai yang sudah ada, seperti itu Kak. Alasannya Oke. tidak memilih yang kedua juga karena kalau terpautkan antara ID user sama employee sedikit rancu juga nanti Kak untuk ininya. Oke, sip.
Karena ada dari sisi keamanan. Kalau kita mengatakan ini bahwasanya ini dari segi security terhack, it's bisa dikatakan ini bukan bagian dari database. Kenapa? Karena hack adalah bagian sistem yang lemah. Ya, sistem yang lemah sehingga datanya bisa dihack. Oke. Tapi kalau misalnya kita bilang seperti itu, ya bisa kita katakan saya bisa nge-log data usernya. Ya, data usernya bisa di-log. Ataupun kalaupun mau dihapus, bukannya cara yang kedua juga kita bisa menghapus usernya. Oke. Ataupun mungkin bisa kita kasih contoh yang lain. Kita mau kasih dia reset password. Oke. Yang saya mau tanyakan lagi, teman-teman, kalau yang pilih yang pertama ini, apakah ada keinginan ID usernya ini akan dipakai? Kalau kalian perhatikan, ini relasi one to one antara employee dan user. Di mana employee, ya, misalnya satu ID-nya employee 1, namanya Johan. Usernya misalnya ada 1. Employee namanya Johan, misalnya username ya. Username-nya ini apa namanya? Username-nya misalnya apa ya? Kalian namanya Yonglex. Nah, misalnya seperti itu ya. Kalian namanya Johan. Kemudian username-nya namanya Yonglex. Ya. Berarti employee ID-nya itu ada 1. Betul, teman-teman? 1. Betul? Ini 1. Ini 1. Betul, Kak. Oke. Kemudian kita pilih yang user yang kedua. Ini 2. Ini 2. Ini 2 juga. Betul? Betul, Kak. Betul? Ini kalau 3. Iya, Kak. Ini 3. Ini 3. Kegunaan di sini fortune key ini memberitahukan bahwasanya user yang saat ini adalah data employee adalah ini. Betul? Betul. Untuk ID yang ini gunanya apa sih? Kurang Ini efisien, digunakan Kak. buat apa? Berarti tidak efisien. Ya, ini tidak efisien. Tidak efisien. Kenapa? Karena ini jadi wasting. Karena ini relasi one to one. Artinya, ketika employee-nya 3 ID-nya, user-nya juga ID-nya 3. Ya. Kita tidak ada kebutuhan di sini kita membedakan antara menjadikan dia sebagai fortune key. Ya. Jadi di sini untuk relasi one to one antara employee dan user ya cukup menggunakan seperti ini, cara yang kedua. Kenapa? Ya karena ketika usernya 1, employee-nya 1 gitu. Ya. Nah, lalu kemudian dia menjadi sebuah primary key dan menjadi menjadi sebuah fortune key dan sekaligus menjadi sebuah primary key. Ya. Di dalam mana? Di dalam user. Karena ini satu kesatuan. Jadi begitu kita menciptakan employee, kita juga menciptakan nanti usernya. Ya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Iya, Kak. Kak. Saya masih belum. Paham, Kak. Saya masih belum, Kak. Oke. Siapa nih? Randika. Randika, ya kan kalau Oke. bukannya Kak, kalau ID nantinya di user itu kan Uh-huh. belum tentu nanti ID uniknya itu kan kita maksudnya gimana ya, generate-nya itu kan acak kan misalnya. Jadi nanti kan untuk ID employee-nya sendiri kan udah ID default, Kak. Nggak enak dong kalau misalnya ID-nya itu kan employee harus bagus kan ya, ID pegawai kan ya maksudnya, Kak. Nah, Oke. sedangkan nanti di user itu dia akan memiliki primary key yang acak gitu, Kak. Dan jadi kan lebih enggak untuk security-nya juga, Kak, biar nggak bisa ditebak gitu, Kak. Itu sih maksud saya, Kak. Jadi agak berbeda untuk primary key-nya di user, generate ID-nya. Makanya menurut saya lebih bagus yang pertama karena menggunakan primary key itu sih, Kak. Tapi kalau yang kedua Oke.
Oke. Kalau yang kedua, gimana tadi yang kedua? Belum selesai ya? Yang kedua Ya, gimana? yang kedua yang itu Kak, karena employee dan user memiliki ID yang sama, jadi lebih bisa ketebak nanti ID sama usernya Kak. ID Oke. user ID. Yang nebak siapa? Ya maksudnya kalau misalnya ada yang Ayo. hacker Hacker Kak. Kalau misalnya kita berpikir secara hacker, teman-teman, kalau kita berpikir secara security, ini adalah bagaimana teman-teman memasang sebuah pencegah, ya, atau protection di dalam aplikasi kita. Teman-teman melakukan mitigasi, teman-teman melakukan pencegahan. Agar apa? Agar database kita tidak bobol, agar aplikasi tidak bobol. Tapi kalau kita bilang tadi agar tidak bisa ditebak, agar aman, itu artinya kita seolah-olah database kita akan dibobol. Jadi kalau teman-teman kita berpikir database kita dibobol, walaupun ID-nya berbeda nih, ya kalau kita bilang ditebak ID-nya berbeda, otomatis ya semuanya kelihatan kalau database-nya kelihatan. Lalu kemudian kalau teman-teman punya satu lagi, mungkin saat ini yang teman-teman pikirkan adalah ketika kita melihat profile. Nah, ketika kita melihat profile, kita /ID karyawan. Tidak seperti itu. Nantinya saya akan ajarkan teman-teman tentang security. Jadi ketika kita melihat user, endpoint-nya tidak boleh melihat profile ya. Endpoint-nya tidak boleh nama domainnya misalnya metadata.id/ID kita 1123 atau 111234. Tidak boleh. Kalau kita membuka sebuah profile, kita harus menggunakan namanya session. Session ini ada bertujuan untuk siapa yang lagi login saat ini. Dan ini nanti yang akan menampilkan data user kita. Jadi kalau bilang tadi dari segi keamanan, itu menurut saya tidak tepat. Keliru. Karena kalau kita bilang dari segi keamanan itu kita pasang di dalam firewall kita, web aplikasi kita, ya. Kalau kita bilang keamanan dari segi database, tidak tepat. Kalau kita bilang lebih efisien, itu betul. Efisiensi data. Kalau kita bahas database, bahas relasi, bagaimana kita membuat relasi tersebut, itu kita mengacu pada efisiensi data. Normalisasi data. Kalau kita bilang tentang hacker, keamanan, ini balik lagi. Ini bukan dalam database, teman-teman. Ya, itu di luar database. Itu di dalam web aplikasi kita. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Andika, berarti efisiensi ya yang kita lagi bahas di sini. Jadi kita jangan ngelihat hackernya, keamanannya. Kalau kita bilang keamanan, artinya itu aplikasi kita nih yang harus kita amanin. Kita pasang firewall-nya, kita pasang validasi ketika sebelum menyimpan di dalam database, kita melakukan validasi, kita melakukan screening, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa tambahkan dalam saat sebelum kita melakukan save data di dalam database kita. Ya, sampai sini bisa dipahami, Randika? Bisa ya? Ya. Atau masih ada nih yang kita perlu luruskan lagi nih, yang perlu saya luruskan lagi. Silakan. Sudah cukup ya, tadi sudah cukup paham. Berarti untuk keamanan data semua diselesaikan di aplikasi gitu, tidak di database. Ya, betul sekali. Tidak dalam database. Jadi kalau kita membahas database, saat kita merancang database kita harus berpikir lebih ke arah efisiensi data. Efisiensi data. Apakah ini lebih efisien dengan cara ini lebih efisien? Oh iya, betul, lebih efisien. Apakah kita harus menggabungkan datanya? Oh tidak boleh. Kita harus memisah datanya. Harus membuat dua table. Jangan digabungkan nih, tidak efisien. Umpamanya misalnya seperti tadi ya. Misalnya kita employee. Anggaplah employee ini kita tidak bisa. Kita copy ini, lalu saya masukkan ke sini. Nah ini tidak efisien. Kenapa? Karena kalau kita membahas tentang employee atau profile, ini adalah berhubungan dengan biodata kita. Apakah username dan password ini biodata? Bukan. Ini adalah sebuah kredensial, akun. Kita harus memisahkan, karena ini beda tujuan. Tujuan employee ini bertujuan untuk biodata kita, biodata si usernya, karyawannya. Tapi kalau begitu kita bilang usernya, ya itu adalah akunnya. Nah ini dua entitas yang berbeda. Nah itu balik lagi,
itu ada efisiensi data. Ya, kalau kita dalam merancang database, kita akan banyak debat, kita akan bertanya perbedaan pemikiran karena kita lagi merancang efisiensi datanya, teman-teman. Ya, kalau tadi Randika bilang tentang hacker dan segala macam itu tidak masalah, ya. Mungkin ada yang perlu kita luruskan, ya. Ya, kita lebih ke efisiensi data. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Randika? Ya, bisa Kak. Sip. Sekarang artinya karena kita melihat efisiensi datanya dan kita tidak ada keperluan di dalam ID-nya, kita melakukan generate, menjadikan ID dari employee ini menjadi sebuah foreign key. Alhasil kita menggunakan cara yang kedua, yaitu using share primary key. Ya, artinya di sini kalau kita lihat caranya seperti apa, teman-teman pasti sudah baca ya kemarin atau belum baca? Sudah baca ya? Sudah baca, Kak. Ya, Kak. Oke. Kalau udah baca, oke. Saya mau teman-teman yang dites. Kira-kira ketika saya menjadikan employee ini menjadi sebuah parent, ya yang akan memberikan primary key-nya ke dalam user, itu seperti apa? Ini saya add entity dulu. Relasinya seperti apa? Gimana teman-teman? Aduh. Kira-kira kalian salah benar tidak masalah ya? Coba aja, gimana? Kak, itu ID-nya nggak di auto increment. Tidak auto-increment teman-teman. Kenapa? Ya, kita menggunakan share primary key. Artinya yang auto-increment hanya pada employee. Nanti dari employee yang akan nge-share. Nge-share apanya? Nge-share ID-nya. Jadi akan menangkap ID-nya di situ. Ya, kalau teman-teman udah baca, ya untuk share primary key, ya kalau saya bantu baca kembali, ya. Di mana di sini kalau kalian perhatikan, di sini, ya kita menggunakan satu identity yang sama. Di mana usernya antara user dan address, user primary key menjadi foreign key sekaligus menjadi primary key di dalam address. Betul teman-teman? Betul, Kak. Di mana? Berarti parent-nya ada pada users. Parent-nya mana? Parent-nya ada di users. Nah, di sini kita parent-nya ada di employee. Artinya kita cukup ngikuti aja. Artinya kita ikuti aja. Berarti ini relasinya apa teman-teman antara employee dan user? Oh, yes. Ini ke apa relasinya? Relasi one to one. Nah, karena dia one, berarti dia ada private object dari user. Betul? Dari user ya, betul. Oke. Lalu kemudian relasi one to one. Kita lihat lagi. Apa yang dilakukan? Ternyata relasi one to one ini akan mengirimkan kemana? Nanti ini method by kita setting terakhir ya. Dan kita belum buat di child-nya. Kemudian nantinya di kita sebagai primary key join column. Nah, kita di sini sebagai apa? Tuan rumah primary key join column. Jangan salah ya, jangan pakai S, pakai column ya. Jangan pakai S. Kemudian di sini selesai nih ya. Nanti tinggal di user gimana? Tinggal di user kita apa? Kita bikin relasi apa notasi one to one ya. Ya. One to one. Private apa? Private besar. Private employee ya. Ya, employee. Ya, artinya nanti employee method by kemana? Method by ke employee. Ingat, method by itu mengacu pada nama apa? Nama variabel. Lalu kemudian di sini ada tambahan lagi teman-teman. Di mana child-nya ya itu ada yang namanya maps ID. Ya, maps ID. Di sini kita kasih anotasi F maps ID. Dia akan memappingkan ID yang diambil atau yang dikirimkan dari sini sebagai primary key join column. Ya, dia akan nge-mappingkan ID-nya ke mana? Ke ID. Dengan cara apa dia tahu? Dengan cara kita join column pakai S atau enggak ya? Enggak pakai S ya. Dengan nama apa? Dengan nama
ID. Karena di sini kita nggak ganti namanya, kita tetap sama. Ya, seperti itu. Ya udah, jadi nih. Ya. Kita tinggal buat konstruktornya aja. Yang kosong dulu. Terus kita bikin konstruktor yang argumen konstruktor. Lalu kemudian kita bikin apanya? Kita bikin getter dan setternya. Ya, seperti itu. Nah ini udah jadi nih teman-teman. Kita buat relasi one to one. Ya. Jadi kalau saya ulang lagi, bagaimana cara buatnya? Caranya kita tentukan dulu. Siapa parent? Oh, parentnya di employee. Di mana relasi one to one itu employee lah yang akan mengirimkan ID-nya ke user. Ya. Di mana user nanti akan menerima ya dengan apa? Dengan anotasi maps ID. Dia akan menerima dan dia akan memappingkan ID-nya kemana? Ke ID. Ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Saya masih bingung Kak, nentuin parentsnya itu gimana ya? Oke. Nentuin parentnya adalah ketika teman-teman berpikir secara logik ya. Saat kita memasukkan user atau saat kita membuat usernya atau employee yang masuk ke profil employee-nya, biasanya kita langsung masukkan username dan password. Betul teman-teman? Ketika teman-teman register nih. So, ketika kita register, kita memasukkan data profil kita. Betul? Biodata kita. Sekaligus kita memasukkan apa? Kita memasukkan username dan password kita. Betul ya, teman-teman? Ketika kita Betul, register. Kak. Nah, maka dari itu parent-nya adalah employee. Kita ini biodatanya. Nah, kita bikin biodata kita langsung biodatanya. Nanti biarlah si user sebagai ya, dia akan menerima ID dari mana? ID dari employee. Ya, seperti itu. Sampai sini bisa dimahami untuk jadi parent-nya siapa? Itu kita kalau misalnya menentukan parent-nya itu kita harus cermati dulu. Kebutuhannya seperti apa? Siapa yang diberikan? Oh, ternyata yang memberikan ID adalah employee. Yang nerima siapa? Yang nerima adalah user. Sebagai child. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Saya masih bingung Kak. Bisa, Kak. Yang masih bingung siapa nih? Saya Kak Randika. Orang Dika. Bingungnya di mana Dika? Yang tadi sih Kak, penjelasan Kakak belum masuk ke saya untuk biodata tadi itu. Oke. Mungkin saya kasih contoh reelsnya. Kira-kira apa ya? Kira-kira pada saat kita mendaftarkan Facebook. Mungkin saya kasih ini aja ya. Incognito aja deh supaya enggak langsung ini. Facebook. Dan ketika saya mendaftar Facebook, saya diminta untuk apa? Isi first name, First name, itu last name, surname, username, nomor number, telepon ataupun email, ya, password, password, tanggal lahir, dan kapan saya lahir, ya. gender, dan selesai. Kira-kira teman-teman, untuk data user siapa? Yang mana? Untuk user adalah email ya? Misalnya sini. Ini kan diminta email ya? Iya. Ya. Wah, keren sekali ya. Facebook sekarang bisa deteksi seperti itu. Oke. Nah, kira-kira data user yang kita mana? Ini misalnya nama saya. Email dan password, Kak. Email dan password kita. Ini adalah data user. Data pribadi kita atau biodata kita adalah nama saya dan nama belakang saya. Kemudian kapan saya lahir. Kemudian saya menjadi female atau male. Atau custom. Wah, keren banget ya custom. Bisa ya. Non-biner. Seperti itu. Ini adalah data profil kita atau biodata kita. Tapi user kita atau akun kita adalah email kita dan password kita. Nah sekarang ini kan dijadikan satu kesatuan, ya. Parentnya ada di mana? Parentnya ada di employee.
parentnya ada di biodata kita. Kak, boleh nggak Oh, sih iya. users menjadi, boleh nggak sih usersnya menjadi parentnya? Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh saja sebenarnya teman-teman. Parentnya di users nggak masalah. Mereka kan relasi one to one. Ketika usernya ID-nya 1, employee-nya dia 1. Boleh, tapi secara logika biasanya penempatan ID itu atau penempatan parent-nya ya itu ditaruh di dalam biodata. Ya, biodata yang 1 usernya siapa? Akunnya apa? Biodata 2 akunnya siapa? Ya, dan seterusnya. Nah, ini cuma penempatan aja. Kan relasi one to one, sebenarnya bebas teman-teman. Mau kasih di user sebagai parent-nya silakan. Di employee sebagai parent-nya nggak masalah juga. Karena dia satu kesatuan. Ya. Shared primary key. Kita membagi primary key. Seperti itu. Paham, Sampai sini Kak? bisa dipaham? Ya, paham, Kak. Oke. Sip. Kalau gitu kita lanjutkan lagi. Ini untuk relasi one to one. Kita Kak, tes dulu apakah relasi one maaf to Kak, one-nya. ada pertanyaan dari Mas Andi di chat. Waduh, panjang banget lagi. Kak, mau izin nggak pakai mic videonya ada jepet. Hah? Patah-patah di saya. Izin bertanya kalau constraints properties-nya berarti otomatis restrict semua ya Kak. Betul ya? Semua begitu kalian membuat sebuah relasi yang mau one to many, one to one ataupun many to many itu nanti secara otomatis itu di dalam database kita berbentuk restrict ya. Terus apakah ada cara melepas relation table-nya melalui IDE Netflix atau Visual Studio Code? Apa melepas relation table-nya menggunakan cara di sesi 1 di setting di desainnya? Terima kasih. Oke. Melepas relasi saya belum pernah mencontohkan itu ya, melepas relasi. Tapi sebenarnya untuk melepas relasinya itu tidak bisa ya. Tidak bisa dilakukan di dalam mana? Di dalam database kita. Tidak, di dalam web aplikasi kita tidak bisa mencabut. Tidak ada. Kita bisa mencabutnya dengan manual di dalam apa? Di dalam database kita. Ya, kita bisa menghapus forgery gimana di dalam database kita. Tapi dari codingan itu tidak bisa. Ya, saya tekankan lagi di dalam codingan kita tidak bisa. Ya, kecuali teman-teman create and drop lagi. Intinya teman-teman, ketika teman-teman mencabut atau menghapus relasi one to one yang misalnya seperti ini, mau dihapus, silahkan dihapus juga ya, supaya DDL autonya update-nya tidak membuat relasi one to one-nya lagi gitu. Ya, teman-teman harus hapus kalau memang mau dihapus. Tapi untuk menghapus itu, ya teman-teman harus menghapus secara manual dari localhost, dari database. Ya. Sampai sini bisa dipahami di dokumen. Kak. Gimana, teman? Kak, berarti kalau ngapus dari codingan itu nggak bisa ya, walaupun kita udah hapus nih relasinya dari codingan, terus saya jalanin ulang lagi, berarti tetap ada itunya ya kayak relasinya ya, kayak di database ya. Tetap ada. Ya, betul sekali, tetap ada. Ya, kenapa? Karena kan kita pakai DDL auto update, kecuali create. Ya, kalau create mah di drop semuanya, dibuat ulang. Ya, itu pasti akan hilang. Dia akan mengikuti. Tapi kalau kita pakai update, nggak bisa. Ya, update aja lah meng-compare. Apakah ada yang sama? Ketika ada perubahan baru dibuat. Nah, di sini ketika kita hapus, dia cek ada nama, email dan seterusnya ada, ya udah sama. Walaupun memang ada perbedaan dari database, ya, tapi dia anggapnya sama. Dia hanya meng-compare, mencocokkan. Ya, sampai sini bisa dipakai. Oke Kak, jelas Kak. Terima kasih Kak. Oke, next apa lagi? Saya Kurniawan Kak, ini Kak mau nanya Kak. Kan kalau misalkan silakan. bisa gak Kak kalau mengisi data itu lewat kode ini Kak, atau kita
bisa lakukan import gitu Kak dari kode gitu Kak. Boleh nggak sih saya memasukkan data dari mana? Dari kode, Dari? iya dari ini Kak, dari program Kak. NetBeans? Iya. Ya bisa dong kalau kita mau create kan. Emang Mengisi ada buat create. Apa nih maksudnya? nggak bisa kayak ini Kak, kan kalau misalnya di PHP MyAdmin kan bisa import data gitu Kak. Maksudnya bisa langsung Oh, import bolehkah semua. saya Bisa gitu Kak. bolehkah saya mengimpor datanya langsung dari database? Itu maksudnya. Bolehkah saya menginjek datanya database gitu? Iya, kan diekspor dulu. Nah dari ekspor itu kan SQL cuma bukan dari importnya dari PHP MyAdmin ya, cuma dari programnya Kak, dari Facebook bisa nggak Kak? Jadi ceritanya nih, ya itu kalian harus bisa pakai plugin. Ya kalian coding sendiri, bikin service-nya lagi, ya harus dibaca nanti dia akan meng-create, dia akan mengimport ke dalam database gitu. Bisa teman-teman. Ya, tak pikir kalau misalnya kalian langsung inject di dalam sini itu tidak diperbolehkan. Kalian tahu kenapa tidak diperbolehkan kita melakukan import langsung dalam database? Ada yang tahu kenapa? Takut rusaknya data Kak. Betul sekali. Karena terjadinya karena kita sudah melakukan auto increment dan auto increment itu dihitung berdasarkan Java-nya atau aplikasi kita. Ketika kita mau import secara manual dan begitu ketemu nih, saya ketemu di ID 1, lalu misalnya ID 8, terus kamu import secara manual dari database ID 8, begitu angka 8 itu muncul, ya itu akan terjadi penimpahan data, akan terjadi crash, akan kacau, data kalian akan kacau, tidak salah, tidak akan error, tapi di dalam database kalian tiba-tiba ada anomali apa? Anomali penimpahan data. Dan itu akan merusak data kalian. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman import, ya insert, ya saya tekankan insert dan delete, ya insert ataupun delete di dalam langsung dari database kita, tidak dari aplikasi kita. Update boleh nggak sih Kak update? Boleh. Tapi kalau insert dan delete itu saya tekankan jangan sama sekali kalian delete insert secara manual. Oke. Kak, mohon maaf Kak. Boleh dijelaskan ulang kembali Kak? Jelasin ulang yang bagian mana? Untuk itunya Kak, one to one yang pada nanti kan tadi saya udah paham nentuin parents-nya Kak. Untuk one to one-nya itu bisa diulang kembali gak Kak? Itu aja sih Kak. Tadi saya udah ini masih kurang paham. Untuk one to one-nya apa nih? Cara merelasikan. Iya ya Kak. Nah sama nanti kan mepet ini berarti kita taruhnya di parents kan Kak? Ya, kita taruhnya di parent. Map ini ke child-nya. Nah ya Kak, untuk primary key join sama maps itu sih Kak tadi sempat bingung di situnya. Gitu. Oke, primary key join columns ini mengacu pada parent ya. Kita di employee. Siapa pemberi? Primary key-nya? Oh, pemberinya employee. Wes, taruh di sini. Ditaruh di mana? Ditaruh di user. User akan menangkap dengan cara memappingkan ID. Maps ID, ada istilah maps ID. Kalau teman-teman tidak ada maps ID seperti ini akan menjadi predicate. Tapi karena kita kasih di sini maps ID, dia akan memappingkan primary key yang dilempar dari sini. Dan primary key yang dilempar dari sini dan dimasukkan ke user akan ditangkap oleh maps ID. Dan akan dijoinkan kolomnya dengan sama ID. Ini akan menjadi apa? Origin key, primary key sekaligus menjadi origin key. Ya.
Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Iya, bisa Kak, bisa. Berarti join itu dia yang join di user ini dia akan meng-compare dari yang primary key itu ya Kak, yang di atas. Ini primary key ini nih, primary key yang di employee ini. User, maksudnya yang di atas ini maksudnya apa? Gimana? Berarti kan yang tadi untuk yang di employee Kak ada yang join column itu berarti nanti yang tadi prevent user nanti dia akan melemparkan join column itu kepada maps ini kan Kak. Ya, Maps dia ini akan nanti dilemparkan maps ini nanti maps ini akan meng-compare pada primary key ID yang di atas Kak melalui join column ini. Seperti itu Pak. memapping ya, bukan compare ya. Compare itu menyamakan ya. Memapping, Oh, iya. maps ID, memappingkan ID-nya, dimasukkan ke itu. Oh ya, Sampai paham, sini Kak. bisa dipahami teman-teman. Bisa. Bisa Makasih ya? Kak. Sekarang, sip. Saya lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ya. Sekarang di sini kalau teman-teman perhatikan, ketika saya menjalankan aplikasi saya kembali, di sini tercipta table employee yang belum terdaftar di table kita. Ada table user, kemudian table employee.index. Oke, ini jadi unik ya karena kita menjadikan dia sebagai unik. Kemudian table user, ini menjadi foreign key sekaligus jadi primary key nanti ya di dalam table user. Dan sudah selesai, sudah kebuat ya di dalam table user. Sekarang kita lihat the moment of truth. Sekarang ada table employee, betul? Kemudian apa? Sama ya. ID primary key, name unique, name, dan ada. Sekarang table user kita perhatikan. Yang di sini apa? Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini di dalam user kita ini sebagai primary key sekaligus menjadi origin key. Mana origin key? Kenapa nggak ada? Kita lihat di relation. Nih ya, sebagai origin key. Dari mana? Dari table employee di kolom ID. Ya. Ini kita masukkan ke mana? Masukkan ke kolom ID. Dan dia bersifat apa? Secara default bersifat secara restrict. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Bisa? Bisa Kak. Oke. Kalau kita bisa, kita ke terakhir relasi many to many. Ya, kira-kira kalau misalnya kita mau mengembangkan aplikasi ini, kira-kira antara employee, user, ya, itu relasi many to many terhadap apa kira-kira? Ada yang punya ide? Employee sama project Kak. Employee dengan project. Setiap employee pasti punya banyak project. Tapi tiap banyak project itu bisa dimiliki oleh good. Apalagi teman-teman. Kira-kira Kak Joan, mohon maaf Kak, tapi suaranya balapan sama yang di backgroundnya Kak. Jadi kayak terlalu rame gitu. oh. Oke, siap. Ini sudah suruh ini ya kecilin suaranya dan di sini. Oke, gimana? Lanjut lagi teman-teman. Employee sama departemen Kak. Employee dan departemen. Setiap employee punya banyak departemen. Tapi tiap departemen hanya memiliki oleh satu employee. Ulang tahun. Ulat. Iya Kak. Ulat. Oke. Satu kan? Betul? Ini kenapa jadi ragu dia? Dia. Iya Kak, salah Kak. Oke. Sip. Keliru ya. Oke. Kalau gitu mungkin supaya lebih relate dengan apa yang kita mau buat tadi ya, saya udah singgung Spring Security.
mungkin betul tadi yang disampaikan oleh Irfan antara employee dan project, betul sekali ya. Kita bisa relasikan many to many ya. Tiap bisa bisa mengambil banyak project ya. Tiap project juga bisa diambil oleh banyak employee. Jadi relasi many to many. Bahkan itu bisa one to many loh. Ya. Kenapa? Setiap user bisa mengambil satu project, hanya satu. Terkadang kita nggak boleh akui ya, kadang-kadang. Kemudian satu project bisa dimiliki oleh atau dikerjakan oleh banyak user. Nah itu bisa jadi relasi one to many ataupun sekaligus menjadi many to many. Ya ini tergantung dari regulasi di tiap-tiap kantor atau tiap-tiap project seperti itu. Nah sekarang kita lanjut lagi. Nah di sini karena berhubungan nantinya kita akan membuat di Spring Security itu ada hubungan dengan entity yang namanya role. Ya, jadi tiap user ini pasti memiliki banyak role. Dan tiap banyak role atau role tersebut akan memiliki atau dimiliki oleh banyak user. Artinya di sini kita membuat Java class atau entity yang namanya role. Setuju teman-teman? Role? Setuju Kak. Itu juga. Nggak pakai Oh, S Kak. tidak. Roles. Oh, ya penamaan model ya tidak boleh berbentuk jamak atau plural. Kita harus singular ya karena ini objek satu role. Walaupun memang role itu akan banyak. Betul teman-teman? Ya berbeda dengan Laravel. Berbeda dengan Laravel. Ya di Laravel memang kita dituntut untuk membuat nama-nama table itu ya menjadi singular, plural sorry ya. Kayak misalnya table, roles, users, employees, yaitu di Laravel. Tapi untuk di Spring Boot itu semua penamaan modelnya atau tabelnya itu singular ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Bisa Kak. Di sini saya tabelnya saya kasih prefix yang sama ya, sama. Saya mau generalisasi namanya ya. Table. Kemudian ya kita hanya butuh primary key betul ya tahu. ID, kemudian private, string, kemudian di mana ini menjadi sebuah primary key ya teman-teman. Kalau kemudian dia generated value-nya ya auto increment ya. Strategi, identity, auto increment dan column. Column-nya kenapa? Column-nya kita kasih low level false. Ya tak boleh nol dong ya. Tambahnya jangan lupa teman-teman tambahkan constructor. Dan structure kosongan. Kemudian dan kita buat getter dan setternya sekaligus. Oke. Sekarang kita akan merelasikan. Nah, bagaimana sih kita membuat relasi many to many? Nah, ini banyak juga caranya teman-teman. Ya. Banyak cara yang ditawarkan oleh Beldum atau yang ditawarkan oleh Spring Boot. Ya, kalau kita lihat dari referensi ya yang saya nih oke. Kita lihat referensi kita ya, relasi many to many. Itu sebenarnya ada banyak cara tuh. Kita mendefinisikan relasi many to many ke project kita. Cara yang pertama itu ada yang namanya basic many to many. Ya, di mana ini menjadi primary key, menjadi sekaligus menjadi version key. Ya, normalisasinya PK, FK, PKR. Kemudian untuk yang cara kedua ada yang disebut dengan composite key, di mana ketika teman-teman ada keperluan di dalam relasi atau di dalam normalisasinya kita mau menambahkan atribut. Ya, ketika teman-teman ada keperluan di dalam relasi normalisasinya mau ditambahkan atribut, itu composite key. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan new entity. Ya, di mana new entity ini artinya ya sama-sama membuat normalisasi, kita membuat satu table baru, tapi di sini
dari kedua primary key atau dari kedua tabel tersebut menjadi foreign key saja, tapi di dalam tabel tersebut atau tabel yang tercipta atau normalisasinya yang kita sebut sebagai normalisasi itu tercipta atau kita pasang sebuah primary key. Ya, kalau di entity kita tahu kita ada kebutuhan untuk menjadikan sebuah primary key di dalam normalisasi. Kalau composite key kita ada kebutuhan untuk menambahkan atribut di dalam relasi many to many kita. Nah, basic dan basic many to many artinya kita hanya sekedar bukan sekedar ya, kita hanya mau ini relasi many to many, kita hanya tahu student ini berrelasi apa terhadap course. Student 1 punya course matematika, student 1 punya course bahasa Inggris, student 1 punya course bahasa Mandarin. Begitu pula di dalam course bahasa Mandarin dimiliki oleh user 2, course bahasa Mandarin dimiliki oleh student 3, dan seterusnya. Kita tidak ada keperluan untuk memasang atau menambahkan atribut di dalam sana. Betul teman-teman? Kalau kita lihat antara role dan user, apakah ada keperluan kita menambahkan atribut di dalam sana? Tidak ada ya, kita hanya perlu tahu ya. User A punya role apa, user B punya role apa. Itu ya teman-teman, betul? Betul. Oke, sehingga kita cukup menggunakan yang namanya basic many to many. Nah, kita lihat basic many to many-nya. Nah, di sini basic many to many-nya cukup simpel nih caranya. Nah, kita tinggal menentukan di mana kita mau taruh relasi many to many-nya. Nah, di sini ya terserah teman-teman yang mau taruh di mana ya. Saya mau taruh di user, boleh. Mau taruh di role juga boleh. Tapi di sini saya taruhnya di dalam user aja ya. Berarti nanti di sini ada relasi many to many terhadap siapa? Terhadap si role. Dimana kalau bisa kita lihat setelah kita memberikan anotasi many to many, kita perlu membuat join table-nya. Yang dimana tambahkan lagi nih join table. Ya, dimana di join table-nya tuh, ini sebenarnya di dalam join table ini kita membuat table-nya teman-teman. Dimana namanya itu apa? Oh, namanya itu relasi antara table, user, dan lalu kemudian ada join columns. Join columns. Add join columns. Join kolomnya apa? Nah, join columns ini mengacu pada di mana kita deklarasi. Oh, di user, artinya ini user. Kita kasih nama nggak sih? Oh ya, name kan? Name. User, sorry, kecil ya. User underscore ID. Ya. Kemudian nanti terakhir ada apanya? Inverse join column. Inverse join columns. Lawannya atau yang merelasikannya siapa? Ini kita udah mengambil user ID-nya. Lawannya siapa? Lawannya adalah join column. Apa? Name-nya? Role ID. Betul sekali. Itu adalah role underscore ID. Nah, nanti tinggal apa? Tinggal kita inisialisasi list apa di dalam employee list dari role. Betul? Kan relasi many to many. Hanya dari list, ya. Betul nggak tahu? Di sini baru roles. Karena lebih dari satu. Ya, merelasikan kemana? Ke role. Kita tambahkan di ini. Contoh siapa? Many to many. Dimana di sini kita pasangin list dari apa? List dari siapa? User. Ini adalah users. Oke. Di sini kita perlu kasih tahu, ya. Kita perlu kasih tahu method by-nya. Nah, method by-nya kemana? Method by-nya ke lihat. Di sini kalau kita perhatikan antara student dan course, ya. Di sini saya mendeklarasikan di dalam student. Artinya method by-nya saya taruh di mana? Gimana Di user. Method by saya taruh? Kita taruh di role, Kak. Di User. Nah, User. role apa user?
Kita taruh di row, ya. Kita taruh di row. Set method by atribut namanya apa? Rows. Oke. Oh, ditaruh di method by-nya di row Kak. Ada yang tahu kenapa? Sorry, satu nih. Sorry, ulangi coba. Suaranya kecil banget. Karena join table-nya Di di mana? user ya, Kak. Karena join table-nya ada di user. Makanya kita method by-nya dari row, gitu. Iya, Kak. Karena kalau kalian perhatikan, join columns-nya ini dia udah tahu, ya. Kita sedang berada di dalam user. Di sini ada inverse join columns. Ya, dia perlu menerima ID-nya dari mana? Dari siapa? Dari rows, teman-teman. Lihat, inverse join columns. Mana? Row ID. Dapat dari mana row ID? Oh, dapat dari method by ini. Dia kirimin nih sekarang. Dia kirimin si usernya mengirimkan rows-nya. Nah, nanti dia langsung mencocokkan ke row ID. Ya, seperti itu. Inverse-nya itu yang akan dikasih method by. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Maaf Kak, bisa diulang ya yang tadi Kak, di many Bisa? to many yang join kolom itu Kak, yang di Kalau user. bisa, bisa? Ini saya belum mendengar feedback nih. Saya Kak belum paham yang di user Apa? yang join many to many-nya itu Kak, yang join kolom. Halo? Halo Kak, saya belum paham yang di user itu Kak. Halo, saya belum paham ini Kak, yang di user Kak. Paham nih? Bisa. User yang bagian many to many yang join itu Kak, yang dibikin join kolom tabelnya Kak. Ya udah, kayaknya lowbat nih. Headset saya. Lowbat. Punya ini nggak cas? Type sih. Ada. Yes, kakak duluan. Iya. Oke, halo teman-teman. Suara saya terdengar ya? Terdengar Kak. Terdengar ya? Kak. Oke, sip. Sekarang tadi ada yang mau bertanya? Siapa? Saya Kak, Radika, Kak. Agak delay suaranya Kak. Agak delay. Iya Kak, di saya kayaknya. Jadi dengan saya mungkin.
Ini juga share screen-nya sama suara kakak, kadang duluan suaranya. Nggak duluan kamu, saya screen-nya. Nggak dinilai dong itu. Aman. Feature gitu, kan. Aman. Ya, Oh, lebih duluan kamu dibanding saya. enggak, maksudnya suara kakaknya ketika jelasin gitu sama share screen-nya enggak match gitu, enggak cocok, enggak bareng. Oh, nggak match. Oh, Iya. tak pikir share screen saya lebih duluan dibanding saya bicara. Waduh, feature sekali ya. Kadang ya. Kadang gitu ya. Oke, nggak masalah. Mungkin teman-teman ada yang tanyakan dulu. Saya Kak, Randi Kak. Oh ya, gimana nanti Kak? Tadi Kak, untuk yang di user itu bisa dijelasin ulang Kak yang many to many-nya Kak, di bagian user yang untuk melakukan join-nya itu. Oke, jadi Nah, ini ya. Jadi di sini saya menginisialisasi ya bahwasanya saya mau membuat relasi many to many antara user dan role. Ya, saya memilih tempatnya di user. Ya, teman-teman boleh taruh di role nggak masalah, mau taruh di user juga nggak masalah. Tapi di sini saya taruhnya di user. Ya, dimana ketika kita menginisialisasi relasi many to many-nya, kita menambahkan notasi join table, yang mana join table ini akan meng-create ya normalisasinya atau membuat table baru di dalam database. Di mana name ini mengartikan bahwasanya nanti nama database-nya adalah tb_user_role. Di mana join columns ini mengacu pada di mana kamu membuat many to many-nya, join table-nya atau parent-nya ada di user. Artinya ini akan menjadi sebagai primary key dan foreign key di user ID-nya. Kemudian ada inverse join columns atau lawannya. Lawannya diambil apa? Yaitu role ID-nya. Inverse join columns ini dapat diterima bagaimana caranya? Dengan cara kamu kasih method by yang diarahkan ke dalam user atau roles sebagai nama variabel yang ada di user. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Randika? berarti gini Kak, ini kan join table ini bebas mau ditaruh di role atau di user, seperti itu Kak. Yap. Ya, nanti kita buat tabel baru berarti namanya tb user roles. Lalu nanti kita buat dua field join kolomnya itu, yang kolom pertama for key-nya Kak sebagai ini user.id-nya ini dia ngambil dari field yang di mana itu Kak? Itu sih Kak. User_ID. Iya. Ambil dari sini. Di field ID itu Kak. Oh Yap, iya. pas field ID. Oke. Jadi join columns yang ada di sini, ya, join columns ini, parameter ini, itu selalu mengacu pada primary key dari si parent-nya atau si usernya. Oke, berarti kalau misalnya saya kasih join table-nya di role, join kolomnya ini berarti role ya Kak? Yep, role ID. Oh. Nanti di sini jadi user ID. Oke. Berarti roles yang ini nanti kita buat mapetnya, makanya buat mapetnya itu di role. Karena join table-nya udah di sini Kak. Oh iya. Ya, paham. Paham ya? Paham. Kasih Kak. Oke, sip. Ada lagi teman? Ada lagi? Teman? Nggak ada? Udah cukup? Kak, itu di chat ada Mas Andi nanya, boleh lihat relasi tabelnya di desainernya? Oh, oke. Ya, maka dari itu ya. Jadi tadi setelah saya jalankan kembali aplikasi kita, coba kalian lihat. Di sini tadi kita membuat table role, betul teman-teman? Ya, sesuai dengan apa yang kita udah definisikan sebelumnya. Table user role akan tercipta. Betul? Karena ini adalah normalisasinya. Dan dia memberi origin key. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih relasinya yang tercipta. Relasinya akan seperti ini. Saya reload sekarang, teman-teman. Teman-teman di sini akan melihat ada table user, ya, ada table role juga ya, sudah tercipta. Di sini ada table user role. Ya, di mana strukturnya dia akan menjadi sebuah origin key di kedua tabel tersebut. Sekarang kalau saya lihat relation view-nya, ya, diambil dari mana user ID ini? Diambil dari table user ID. Role ID diambil dari mana? Diambil dari table user, mengacu pada primary key. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sudah terjawab? Maksudnya mungkin desainernya itu loh Kak.
apa fitur designer. Di fitur desainernya Kak. Fitur designer. Apa Desainnya tuh? Kak, desainnya Kak. Jadi Oh, di ini nah, designer. ya Iya desainer. itu. Nah, kenapa nih? Iya Mas Andi mau ngeliat katanya. Oh, ngelihat. Nah, nih. Ini tabel role, user role. Oh, ini many to many, penting kayak ini. Namanya dibaca, employee one to one. Seperti ini ya, Andi ya. Ya, region sama country masih berdiri sendiri. Jadi one to one itu gambarnya kayak one to many gitu ya Kak? Kok gini sih? Aduh, kenapa nih? Udah selesai. Oke. Gambarnya seperti apa? Tadi apa pertanyaannya, sorry? One to one itu gambarnya seperti many to one gitu Kak? Apa one to many gitu? Ya apa yang ada kayak apa itu namanya istilahnya crow food apa itu? Nggak. Desainernya nih, ya gini emang gini nih. Ini turun ke sini, ini turun ke sini, ini turun ke sini. Gambarnya nggak seperti ini. Kalau kalian perhatikan ini kayak one to many ya, betul nggak? Betul Kak. Ya, Ini betul, jadi Kak. sebenarnya ini Iya, Kak. parentnya mana? Parentnya mana? Ini childnya. Jadi Kia ini ID-nya sebagai parentnya nanti diturunkan ke sini. Sebenarnya cuma itu istilahnya ya. Ini parentnya diturunkan ke sini. Oh, ini parentnya diturunkan ke sini. Sebenarnya itu. Jadi ini garis-garis ini bukan menggambarkan relasinya ya. Bukan menggambarkan relasinya. Melainkan ini parentnya dan ini childnya, ini parentnya, ini childnya, ini parentnya, ini childnya. Ini menjadi variabel. Oke, sampai sini bisa dipahami. Paham Kak? Oke, sip. Ada lagi teman? Boleh satu kali lagi Kak bertanya Kak? Boleh. Tadi boleh balik ke NetBeans lagi Kak, bagian usernya Kak. Oke, bagian usernya ada apa? Tadi di bawah sempat ada ini Kak, itu role itu tipenya nanti list Kak, apa gimana Kak? Biasanya kan ya modelnya aja, itu dia sih tadi. Oh, ini. Iya. Ya, list dong. Ya, kan kalau kita lihat, ya, di mana user ini, di dalam user pasti ada Roles. Oke. Dan roles-nya itu banyak. Setiap user pasti memiliki banyak roles. Banyak roles. Oh, Setiap role pasti memiliki banyak users. Oke. Oke. Iya benar. Ya. Makanya ya. Seperti Ya. itu. Ya. Terjawab? Paham. Terjawab. Kasih Kak. Ya. Sip, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Kalau belum ada, saya push lagi ya teman-teman. Saya push lagi ya. Silakan teman-teman pelajari lagi di samain ya. DTS ya teman-teman ya. DTS. Disamakan punya saya dan punya teman-teman. Jangan di-pull ya. Ingat, jangan di-pull dari master ke proyek kalian. Tidak. Saya nggak mau seperti itu. Silakan teman-teman tulis kembali. Silakan teman-teman lihat dari komitan saya dan ditulis kembali di dalam proyek kalian masing-masing atau di branch kalian masing-masing. Oke? Siap Kak. Oke, Kak. Saya tambahkan tadi kita melakukan apa? Relasi 1 to 1 and 1 to many. 1 to 1. Oh iya Kak, ada lupa yang saya mau bertanya Kak. Yang tadi kan masalah infinity loop ya Kak, yang untuk karena memanggil dua arah yang berbeda Kak. Kenapa tuh infinity loop? Yang sebelumnya Kak, yang di jam pagi Kak, itu saya tadi nyoba kan. Jadi kenapa? Jadi yang fungsi yang di atas itu yang apa tadi itu namanya? Saya lupa. Yang kita JSON property. Nah ya, itu buat menghentikan, buat nutup si file country-nya itu ya Kak, di empty region itu. Ya. Di dalam region itu gunanya buat menutup, jadi tidak bisa di-read ya. Ini nggak digunakan untuk nge-read atau aksesnya JSON property-nya. Kita hanya beri dia untuk di-edit. Nggak bisa di-get. Nggak bisa di-read. Ya, kalau kalian perhatikan kan aksesnya ada apa? Read. Ya. Iya, read.
Ya. Ada read and write, ada write only. Kita pakai write only. Hanya bisa dibaca. Ya. Atau diedit ya, tidak bisa ditampilkan. Oke? Paham Kak? Siap. Oh. Sip. Kalau Ada lagi, teman-teman? defaultnya apa Kak itu Kak? Defaultnya tuh bisa di read dan di write. Oh iya, oke Kak. Sampai sini, teman-teman, ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Berarti Melihat- kalau kita Kak maaf Ya. kalau kita kasih ini aja berarti yang read itu hanya regionnya aja ya seperti itu. Tidak Kalau sama yang misalnya lain. kita apa? Sorry? Kasih JSON property ini untuk aksesnya berarti yang dilihat ini cuman regionnya aja ya. Yang dilihat ini hanyalah data-data di dalam region. Ya, countries-nya tidak akan diperlihatkan. Oh, seperti itu. Baik. Oke? Oke, paham Kak. Maaf Kak. Oke. Sip, mungkin itu pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang tanyakan lagi, boleh dilanjutkan lagi, ditanyakan besok ya. Karena ngelihat sekarang udah jam 5:14, ya kita udah molor hampir 15 menit teman-teman ya. Mungkin sekian aja untuk hari ini ya. Silahkan teman-teman dibaca lagi kembali codingan saya, silahkan disamakan kembali versinya dengan versi teman-teman. Setelah ini nanti saya akan kirimkan tugas-tugasnya ya di dalam Discord ya. Jadi teman-teman silahkan dipantau beserta nanti saya akan kasih deadline-nya. Oke? Oke Baik, Kak. Kak. Oke, sip. Kalau gitu, thank you teman-teman sudah datang dari pagi mengikuti pembelajaran saya dari pagi sampai dengan sore. Selamat sore dan selamat beristirahat. Ya Kak, terima Selamat kasih sore, Kak. Iya, Pak. Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak.